Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Mustika Arbiati, kelas Matematika A, NIM G120220057. Oke guys, di sini kita akan membahas materi tentang membangun argumen dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan perubahannya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD 1950, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu MPR? MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan mengenai MPR dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 2 dengan 3 ayat dan Pasal 3 tanpa ayat. Pasal 2. 1. MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Dan yang ketiga, segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3. MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan terhadap Pasal 2 ayat 1, yaitu mengenai susunan keanggotaan MPR. Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 tetap tidak diubah. Adapun Pasal 3 diubah dari tanpa ayat menjadi Pasal 3 dengan 3 ayat. Rumusan perubahan pasal-pasal tersebut antara lain: Pasal 2. 1. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 2. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Dan yang ketiga, segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Pasal 3. 1. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang ketiga, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, timbul kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik presiden dan wakil presiden, Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usulan DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 2. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu DPR? Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR
adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilu. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Beberapa perubahan yang terjadi di DPR antara lain, rumusan naskah asli pasal 19. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Rumusan perubahan pasal 19. 1. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. 2. Susunan DPR diatur dengan undang-undang. Dan yang ketiga, DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Rumusan naskah asli pasal 20. 1. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Rumusan perubahan pasal 20. 1. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3. Jika rancangan undang-undang itu tidak dapat mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. 4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dan yang kelima, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ketentuan mengenai fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR diatur dalam pasal 20 dengan 4 ayat. Pasal 20A. 1. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Dan yang keempat, ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam undang-undang. Menurut ketentuan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, fungsi DPR ada 3, yaitu 1. Fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapat dan belanja negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dan yang terakhir, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Dua,
Hak angket. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional. Dan yang terakhir adalah DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif. Ketentuan mengenai DPR merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas 169 pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Pasal 22C. 1. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. 2. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. 3. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Dan yang terakhir, susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Pasal 22D. 1. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dua, DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 3. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga hal-hal yang saya berikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.